Jelaskanlah definisi saldo laba atau laba ditahan, yaitu nilai yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnis diperoleh dari operasi perusahaan yang menguntungkan apabila tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan perusahaan, maka nilai tersebut menjadi saldo laba. Jelaskanlah definisi dividen, yaitu merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Pembayaran dividen merupakan mekanisme pengalokasian kesejahteraan kepada seseorang kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Berdasarkan RUPS tersebut akan ditentukan berapa persen rasio pembagian dividen yang akan dikeluarkan oleh RUPS. Jelaskanlah perbedaan dividen kas. Dividen kas adalah perusahaan mendistribusikan labanya dalam bentuk dividen kas, maka terdapat dua pencatatan jurnal, yaitu tanggal pengumuman dividen, yaitu perusahaan mengakui adanya utang dividen, dan pendebitan saldo laba, dan tanggal pembayaran, yaitu perusahaan melakukan pencatatan atas pembayaran dividen dan pendebitan utang dividen yang telah mengakui sebelumnya. Dividen saham, yaitu pembagian dividen saham sesungguhnya tidak menyebabkan kekayaan perusahaan berkurang. Nilai aset bersih perusahaan tetap seperti sebelum pembagian dividen. Selanjutnya, dividen properti. Pembagian dividen dalam bentuk aset perusahaan. Apabila hendak membagikan dividen dengan tipe ini, maka perusahaan harus melakukan penilaian atas nilai wajar aset tersebut dan mengakui adanya keuntungan dan kerugian sebagai selisih dari nilai wajar dengan nilai buku aset pada tanggal deklarasi. Apakah yang dimaksud dengan pemecahan saham atau stock split? Dalam transaksi pemecahan saham, maka secara akuntansi tidak perlu dilakukan pencatatan ayat jurnal, karena secara ekonomis tidak terdapat perubahan nilai kapitalisasi perusahaan di pasar modal. Perusahaan tetap berkewajiban mengungkapkan transaksi ini untuk menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan saham tersebut. Jelaskanlah dua metode pencatatan saham treasury. Terdapat dua metode pengakuan transaksi untuk saham treasury, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Berdasarkan metode biaya, pada saat akuisisi saham treasury, maka akun saham treasury didebit sebesar biaya perolehan dan melaporkan akun saham treasury sebagai pengurang dari ekuitas pada laporan posisi keuangan. Berdasarkan metode nilai nominal, pada saat akuisisi saham treasury, maka pencatatan semua transaksi dalam saham treasury, maka nominalnya dan melaporkannya saham treasury hanya sebagai pengurang dari modal saham.